Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanya Azura dengan NIM 2004-196. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Yang pertama ada otomasi perkantoran, sistem pendukung keputusan, serta sistem pendukung eksekutif. Otomasi perkantoran atau OA. Otomasi perkantoran menurut O'Brien tahun 1996 adalah suatu sistem dengan teknologi informasi yang berbasis telekomunikasi yang meliputi kegiatan menghimpun, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya yang melibatkan individu, kelompok kerja, dan organisasi. Sementara Sedarmayanti 2017 menjelaskan bahwa otomasi perkantoran merupakan suatu rancangan dalam menyatukan teknologi yang tinggi dengan cara memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan guna menaikkan produktivitas pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa otomasi perkantoran adalah suatu cara atau solusi dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan kantor yang tersistematis berbasis penggunaan teknologi modern seperti peralatan mekanis dan komputer yang mendukung pengelolaan pekerjaan kantor dan tujuan dari organisasi atau kantor tersebut. Selanjutnya, tujuan otomasi perkantoran. Yang pertama, meningkatkan pendapatan perusahaan menjadi lebih tinggi dan menurunkan pengeluaran biaya, di mana teknologi perkantoran tidak menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjaan, tetapi mendukung perusahaan dalam meminimalisasi jumlah pekerja yang diperlukan dengan beban kerja yang meningkat. Yang kedua, membantu dalam pemecahan masalah yang bersifat kelompok melalui pembangunan komunikasi dalam hierarki organisasi baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan secara kelompok dan melengkapi pekerjaan kantor. Otomasi perkantoran memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama, hardware atau perangkat keras, yaitu memiliki komponen-komponen antara lain alat masukan atau input device, komponen alat pemproses atau processing device, komponen alat keluaran atau output device, dan komponen alat luar atau storage. Yang kedua, software atau perangkat lunak, itu sebagai pendukung pada perangkat keras atau hardware. Yang ketiga, brailler, perangkat pelaksana operasional bagi sistem otomatisasi kantor yang terdiri dari karyawan yang menjalankan aplikasi sistem. Yang keempat, database adalah sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. Yang kelima, prosedur, yaitu langkah-langkah pertahapan pekerjaan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Yang kedua, sistem pendukung keputusan atau PSR. Sistem pengambilan keputusan adalah suatu sistem informasi yang spesifik yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi-terstruktur secara efektif dan efisien, serta tidak menggantikan fungsi pengambil keputusan dalam membuat keputusan. Menurut Jopi, secara global, sistem pendukung keputusan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih banyak untuk membantu merumuskan masalah yang dihadapi. Kelebihan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, memperkuat keyakinan pengambil keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Yang keenam, memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya.
Selanjutnya, kekurangan sistem pendukung keputusan. Pertama, ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Yang kedua, terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya pada waktu perancangan program tersebut. Yang ketiga, proses-proses yang dapat dilakukan sistem pendukung keputusan tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Yang terakhir, harus selalu diadakan perubahan secara kontinu untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang terus berubah agar sistem tersebut up to date. Tingkatan teknologi sistem pengambilan keputusan. Yang pertama ada Specific Decision Support System atau SDSS. Adalah sistem yang ditujukan untuk membantu pemecahan serangkaian masalah dengan karakteristik yang spesifik. Yang kedua, Decision Support System Generator atau DSGS adalah suatu paket yang menggabungkan perangkat keras dengan perangkat lunak yang menyediakan kemampuan untuk membangun SDSS secara cepat dan mudah. Yang ketiga, Decision Support System Tools atau DSST. Sistem ini merupakan teknologi yang paling mendasar dalam merancang dan membangun sistem pengambilan keputusan. Yang terakhir, sistem pendukung eksekutif atau ESS. Sistem pendukung keputusan eksekutif adalah sistem yang harus bersifat fleksibel. Kebutuhan para eksekutif yang akan berubah dengan sangat cepat. Keuntungan utama dari sistem pendukung keputusan eksekutif ini adalah karena kemampuannya yang mampu menganalisis, membandingkan, dan memperlihatkan kecenderungan dengan waktu yang cepat.